Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di video sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham di sektor finance yang akan saya analisa hari ini. Ada BBNI, BMRI, BBRI, BBCA dan BBTN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali koreksi, breakdown dari 5100, tutup di 5099, turun 0,57%. Terlihat hari ini transaksi di 9 triliun, asing kembali net sell kali ini di 184 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks untuk besok masih akan berpotensi menguji supportnya di 5100. Kalau besok dia melanjutkan penurunan ya ke arah 5000 ya. Seperti analisa saya sebelumnya ke arah 5000. Semoga 5000 dipertahankan di 2 bulan terakhir di tahun 2020 ini ya. Di November dan Desember. Jadi indikator MACD juga masih mengarah ke atas. Bercat di atas 0 masih terbentuk. Walaupun garis biru sudah mulai terlihat akan melandai, tidak mengarah ke atas lagi, ya kita lihat besok ya. Kalau besok IHSG turun dalam ya kemungkinan besar garis biru MACD mengarah ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk indeks, perlu hati-hati. Yang sudah punya saham profit yang cukup besar ya, untuk trading ya pasang trailing stop aja dekat-dekat supportnya, atau di dekat-dekat kalau dia breakdown support ya jual dulu, nanti beli lagi di bawah. Jadi seperti itu ya untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini turun tipis 1,63%, kalau harga 4.810. Kita lihat asing masih jualan saham BBNI ya. Bapak Ibu bisa lihat dari pertengahan bulan Agustus saham BBNI terus dijual asing ya, sudah cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga untuk besok masih akan menguji dynamic support EMA 60 di 4800. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 4600, bahkan bisa ke 4400 ya. Jadi masih perlu hati-hati. Harusnya BBNI mempertahankan ya 4800 ini, tapi kalaupun yang dia breakdown ya ke bawah lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Ya bisa aja ya Bapak Ibu kalau mau beli, tapi ini memang arahnya sepertinya masih akan ke bawah ya. Bapak Ibu bisa cut loss di sini aja nih di 4350, itu dengan potensi kerugian di 9,46%. Take profitnya di 5200, itu di 8,2%. Kalaupun mampu breakout ke resistance sideway-nya di 5400, itu sekitar 11% ya. Itu untuk trading. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading, nggak mau cut loss juga nggak masalah. Untuk BBNI ini cukup murah ya. Potensi profit masih di 20% lebih ya. 6 bulan sampai setahun ke depan. Jadi mungkin juga di akhir tahun dia bisa menguji resistennya di 5500 ini ya. Apalagi kalau dia mampu breakout di 6400 ada gap, di 6800 ada gap ya, cukup lebar ya arah BBNI kalau mampu breakout dari 5400. Jadi kuncinya BBNI ini 5400. Kalau kompim breakout dari 5400, target saya di 6800 ya. Itu sekitar 40% ya. Cukup besar. Tapi itu mungkin setahun ke depan baru ke situ ya. Terdekatnya aja nih di 6 bulan di 6000 nih. Di 6050 sekitar 25% ya, di bawah gapnya. Jadi seperti itu ya untuk BBNI. Perlu hati-hati. Seperti ini skenario-nya, atau Bapak Ibu mau nunggu lebih bawah juga nggak masalah. Kalau beli di 4640 atau 4650 bisa juga tetap cut loss-nya di 4350 dengan potensi kerugian di 6,28% ya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari ini ditutup turun tipis 0,87%, ke harga 5650. Kita lihat asing di penurunan BMRI
Hari ini asing net buy ya. 2 hari ini dalam minggu ini asing sudah net buy terus. Saham BMRI kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI hari ini breakdown dari dynamic support EMA 60 di 5.690 sampai 5.700. Arah selanjutnya kalau besok dia melanjutkan penurunan ke arah 5.400. Terkecuali dia besok mampu breakout dan tutup di atas 5.850 di atas ini, itu potensi bagus untuk BMRI. Arah selanjutnya ke 6.300 sampai 6.400 ya. Harusnya cukup mudah dia ke atas selama dia mampu breakout dulu. Yang penting dia mampu breakout dulu. Jadi kalau masih di bawah 5.800 ya arahnya ke 5.300. Seperti analisa saya sebelumnya, saya bilang BMRI ini akan bagus kalau sudah di atas 5.300 ya. Range sideway-nya akan di 5.300 sampai 5.800 dan terlihat setelah dia breakout 5.800 dia melanjutkan kenaikan ke arah 5.800 dan kemudian dia kembali koreksi ya. Jadi BMRI ini strateginya, trading plan-nya menurut saya yang lebih bagus ya. Yang trading ini untuk trading jangka pendek, buy on support di 5.400 bisa spekulasi buy, atau buy on breakout di 5.850 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 200-nya di 5.750 sampai 5.700 ya. Jadi seperti itu. Kalau buy on support di 5.400, cut loss-nya di bawah EMA 150-nya ini di 5.100 atau 5.050 dengan potensi kerugian di 5-6% dan potensi profitnya EMA 200 itu di 7% di 5.780 sampai 5.800. Jadi seperti itu ya untuk BMRI. Wait and see dulu. Kalaupun yang mau simpan buat 6 sampai 12 bulan ke depan ya harga sekarang masih murah ya. Potensi memberi profit di 20% juga masih ada ya. Ditambah lagi kalau BMRI tahun depan bagi-bagi dividen ya tambah lagi itu. Tinggal lihat RUPS-nya nanti berapa bagi-bagi dividennya. Ya biasanya sih di 2 sampai 4% lah kalau di saham-saham banking ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Indikator MACD garis biru sudah mulai terindikasi melandai, bar chart di atas 0 juga makin tipis ya. Berpotensi besar BMRI ke bawah dulu ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari ini turun tipis 0,91%. Kalau harga 3.250. Terlihat asing sudah terus jualan saham BBRI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI kalau besok dia tidak mampu tutup di atas 3.330 arahnya ke bawah ya, menguji supportnya di 3.180. Kalau 3.180 di breakdown, arah selanjutnya ke 3.000 bahkan ke 2.990 ke daerah sini ya. Tapi harusnya BBRI mempertahankan 3.180. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa aja Bapak Ibu, mau trading jangka pendek juga nggak masalah. Cut loss saja di bawahnya di 3.060 sampai 3.050. Take profitnya di bawah EMA 200-nya di 3.430 sampai 3.450, itu sekitar 5 sampai 6%. Jadi hampir sama ya. Loss sama profitnya di 5% lebih. Dan kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss juga saham BBRI ini ya masih berpotensi memberi profit di atas 15% ya. Ya 10% ke atas lah. Kalau dia balik ke harga wajarnya di 3.600 sampai 3.700. Jadi kalaupun dia turun lebih dari 3.000 sampai 2.900 ya Bapak Ibu, kalau ada dana tambah lagi di bawah biar average-nya lebih kecil, dan kalau dia balik ke harga wajarnya Bapak Ibu lebih besar profitnya ya.
Yang penting sabar. Kalau saham-saham bank nggak usah takut lah, fundamentalnya sudah teruji ya puluhan tahun. Jadi market leadernya juga market movernya yang menggerakkan ISG rata terbesarnya kan saham bank. Jadi ya nggak perlu takut lah. Jadi seperti itu ya untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari ini turun 1,61%, KLP harga 29.025. Kita lihat asing masih biasa aja ya, nggak ada akumulasi, nggak ada distribusi. Kadang-kadang dia beli, kadang dia jual. Ya kita lihat langsung teknikalnya. Secara teknikal, ini analisa saya sebelumnya buy di 2800 dan masih bisa dipakai ya kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan hari ini, bisa aja. Tapi menurut saya mending nunggu BBRI ini kita hapus dulu ya. Bisa juga seperti ini, tapi mending kalau saya ya, mending nunggu di 28.000 ini, 28.150 daerah sini bisa spekulasi buy karena BBCA arahnya kemungkinan besar ke bawah masih. Nah, cut lossnya di 26.690, take profitnya di EMA 200 nya di 29.700. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 30.000 ya, jadi 6,9%. Jadi seperti itu, buy BBCA nunggu di 28.200 sampai 28.300 ya, buy on support atau nunggu BBCA ini di atas 30.000 itu lebih bagus ya. Arah selanjutnya kalau dia mampu breakout dan confirm tutup di atas 30.000, arah selanjutnya menuju resisten sideway-nya di 33.000 ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan saat di bulan Juli tanggal 8 dia mampu breakout, kemudian sideway di area support, kemudian dia naik dan menguji 33.000, kemudian dia turun lagi. Ya seperti itu. Untuk kedepannya ya jangka pendek BBCA ke arah bawah dulu ya. Kalaupun besok dia koreksi ke arah 28.500 menguji supportnya EMA 150 ya. Jadi lebih bagus BBCA ini kalau sudah di atas 30.000 ya. Selama di bawah 30.000 arahnya masih ke 27.500 sampai 28.000. Indikator MACD Bapak Ibu bisa perhatikan hampir-hampir sama dengan Big Bang BUMN, mengarah mulai melandai garis biru, bar chart di atas 0 juga makin tipis. Ya arahnya ke bawah dulu ya, pelan-pelan dia mengarah ke bawah. Jadi seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BBTN. BBTN pada hari ini ditutup turun tipis 1,52%, KLP harga 1.290. Terlihat dalam penurunan BBTN hari ini juga asing terus jualan ya. Udah 2 minggu asing jualan. Bahkan dari bulan September tanggal 28 asing terus jualan, baru 2 hari dia net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini analisa sebelumnya buy di dekat support. Ini udah dapat ya, kalau Bapak Ibu buy di 1220 kemarin, dia udah mencapai resistennya di 7%, kemudian dia turun lagi. Jadi ini bisa dikatakan hit ya. Nah, kita hapus dulu. Secara jangka pendek BBCA, secara jangka pendek BBTN selama dia tidak mampu naik di atas 1330, arahnya ke bawah. Jadi kita lihat 2 hari ini kemana arahnya. Kalau dia besok mampu breakout baru spekulasi buy. Buy-nya di 1350 atau nunggu di bawah ya. Kalau saya lebih baik nunggu di, kita cek dulu nih. Kalau buy di 1250 agak dalam nggak? Oh, bisa aja Bapak Ibu buy di dekat atau di atas resisten dinamik support dinamik EMA 20 di 1240 sampai 1245. Cut loss di 1145 dengan potensi kerugian di 7,97%, dan take profitnya ya terdekatnya aja ini di 1330 di 7% juga. Kalau mampu breakout ya dekat-dekat EMA 200 nya di 9%. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta ya besok kita jaga aja di bawah. Kalau dia membuat shadow, dia besok koreksi membuat shadow ya Bapak Ibu bisa
jaga di bawah sini di 1245. Kemudian kalaupun dia kemudian habis membuat shadow panjang ke bawah dan dia mantul tarik ke atas, ya Bapak Ibu bisa sudah profit dan bisa di take profit ya. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau resiko, ya ini terlalu beresiko ya. Iya, lumayan beresiko karena besar loss sama profitnya sama besar. Kalau Bapak Ibu lebih sabar, ya tunggu di bawah sini di 1200. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di 1200 dengan potensi kerugian di 4,89%, cut lossnya di 1145, dan take profitnya ya terdekatnya aja 1330, itu sekitar 10%, jadi hampir 1:2 ya. Jadi seperti itu strategi BBTN. Dan juga kalau BBTN ini kompim tutup di atas 1350, arahnya ke 1480. Harusnya ke situ ya. Potensi bagus BBTN kalau bisa kompim tutup di atas 1350. Mengarah ke 1480, kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1660 ya. Indikator MACD garis biru masih di bawah 0 dan terindikasi akan melandai karena bar chart di atas 0 makin tipis ya, berpotensi berbalik arah ya, membuat dead cross kalau BBTN tutup di 1200 ini ya, kalau dia breakdown dari EMA 20 nya ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.